Nah, di sini, kita dapat, memetakan ya bahwa, ada beberapa port yang terbuka. Di sini ada port 53, port 88, terus port 445, terus nah yang paling penting itu adalah layanan RDP, yaitu ada di port 3389 TCP. Nah, di sini kelihatan open dalam, proses name-nya, itu adalah winlogon.exe, untuk account name, administrator, domain name, eee, SOC Labs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini kita akan melakukan real attack dan real time detection. Bagaimana kita itu melakukan serangan dan bagaimana kita itu melakukan deteksi. Nah, untuk uh, apa yang kita ingin serang sekarang itu adalah layanan RDP atau remote desktop protokol gitu ya. Ini itu adalah layanan untuk melakukan remote desktop melalui jarak jauh gitu. Jadi kita tidak usah masuk ke komputernya langsung, tapi kita aksesnya itu melalui jarak jauh gitu. Nah, untuk deteksinya di sini kita akan menggunakan Splunk ya, Splunk yang versi gratis ya, yang pastinya. Nah, untuk alat-alat yang akan kita pakai itu ada, bentar, saya masuk ke Kali Linux-nya dulu. Itu ada Hydra, terus sama Nmap. Ini yang akan kita pakai nanti. Nah, pastikan penasaran ya teman-teman, gimana cara melakukan serangan, terus bagaimana cara melakukan deteksinya. Nah, langsung aja target kita, bentar, kita cek ya topologi kita terlebih dahulu. Di sini kita akan melakukan serangan ke Windows Server atau Windows Controller ini, yaitu di IP 10.200.220. Oke, yang pertama-tama kita fconfig. Di sini IP kita itu adalah 10.200.200 ya, sama seperti apa yang kita bangun ya di topologi kita. Yang pertama-tama kita harus melakukan nmap untuk melakukan scanning dan melakukan enumeration. Caranya adalah nmap, bebas ya pakai mau pakai SV atau apa, tapi berhubung di sini kita praktekinya itu hanya melakukan scanning biasa, di sini kita akan pakai default map 200.200.20. Nah, di sini kita dapat memetakan ya bahwa ada beberapa port yang terbuka. Di sini ada port 53, port 88, terus port 445. Terus nah yang paling penting itu adalah layanan RDP, yaitu ada di port 3389 TCP. Nah, di sini kelihatan open. Oke. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita masuk ke Splunk-nya dulu. Bentar, mana Splunk? Oke, query-nya itu adalah melakukan indeks dulu. Kita cari teman-teman ngirimnya kemana, yaitu kemarin saya sudah contohkan atau saya praktekkan juga, ngirimnya itu ke indeks main. Kita ganti time range-nya ini menjadi all time. Kita tunggu dulu ya. Bentar, ini belum selesai. Di sini udah banyak banget ya eventnya, itu ada sekitar 37 event index mine. Nah, kalau login gagal itu berada di, nah teman-teman bisa cari event import 4625. Nah, bisa, nah event ID 4625 indikasi violet login. Nah, berarti di sini itu gagal login. Nah, nanti kita akan cari di
event ID 4625 dan event ID 4624. Get that user account successfully logged. Jadi ini adalah akun yang berhasil login itu ada di event ID 4624. Oke, kita balik lagi ke Splunk-nya. Nah, di sini kita lognya itu kita lihatnya di mana gitu ya. Untuk violet login maupun successfully login RDP-nya itu ada di source type-nya itu di bagian win event log security. Oke, bentar. Nah, di sini kita cari atau teman-teman bisa mencarinya itu di bagian kiri di bagian all file ini ya, all fields. Nah, indeksnya itu indeks main, terus kita cari apa tadi? Event. Nah, event code. Nah, teman-teman bisa cari 4624 ada, terus kita cari 4625. Nah, tapi di sini kita ketik aja biar supaya kita belajar juga cara menggunakan query-nya. Event code sama dengan 4625. Nah, di sini ada sekitar 415 event. Ini adalah orang-orang yang gagal ya. Saya yang pernah melakukan serangan juga. Di sini akun name-nya itu tes. Oke. Nah, caranya sekarang itu kok caranya? Nah, sekarang itu bagaimana cara kita melakukan serangannya? Nah, caranya itu mudah sekali. Di sini kita bisa menggunakan Hydra untuk melakukan brute force. Oke. Hydra minhab. Kita akan mencari contohnya dulu ya, example-nya. Nah, di sini udah ada. Langsung aja kita pakai Hydra min L itu nama usernya itu apa. Nah, di sini kita biar mencolok kita ganti usernya itu apa ya? Fufufafa gitu misalkan ya. Fufufafa. Oke, terus minp ini adalah passwordnya. Di sini saya sudah menyiapkannya yaitu ada di rdp.txt. Nah, lalu apa? Di sini kita masukkan nih yang ingin kita brute force itu apa layanannya. Kan ada banyak ya, ada FTP, ada SSH dan lain-lain. Di sini kita pilih RDP. Nah, lalu kita masukkan IP-nya yaitu ada di 10.200.220. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan attack. Oke, kita cek. Ntar. Mana nih? Kita coba refresh ya, karena kirim deteksi lognya itu sekitar ngedelay ya guys. Maksudnya itu beberapa detik, beberapa menit gitu mungkin. Oke, kita coba lagi. Hydra administrator. Kita coba sekalian ya. Ini belum kekirim nih lognya yang dari source type-nya itu dari win event log security. Oke, masih di 415 ya. Kita coba ganti. Agak lama ya. Nah, udah guys ya. Di sini bentar-bentar kita mana tadi kelilingnya? Ini masih menyerang terus ini berarti. Oh iya. Kita kontrol C aja. Oke.
Oke, sorry ya karena kita pakai nya itu ROG-U, jadi, lognya pasti banyak. Oke, di sini udah ada 474 event. Oke, di sini, kita bisa lihat ya di bagian, yang penting itu di bagian ini, account name itu administrator, sama ya, dengan apa yang kita brute force, eee, menggunakan, mana tadi, administrator. Oke, terus di sini, bentar, di sini logo, nah ini workstation name-nya itu Kali. Nah terus, kenapa di sini itu, nggak menampilkan, SRC IP-nya? Karena, kalau gagal ya, di Windows Server itu aturannya adalah, tidak melakukan, mapping ke IP attacker gitu. Jadi ini, IP yang melakukan serangan itu adalah ini. Nah ini loh. Nah ini. Kalau ini adalah dari, kemarin saya login pakai, Windows 10 saya melalui, RDP juga, terus ini lokal server kita, kita cek. Ini ada 379 event. Ini semua pasti administrator-administrator ya. Mana administrator? Nah, kita coba buat log lagi lah ya. Kita coba buat log lagi. Oke, ntar kita ganti nih guys. Jangan pakai Rocky tapi pakai rdp.txt aja. Fufufafa kita cari ya. Fufufafa. Oke, soalnya yang ngedelay gitu guys. Bentar. 379 masih 379. Kita coba tunggu dulu. Nah, ini udah ada 380, kita coba cek nih. So, online kita. Nah, ini account name-nya kita berhasil mendeteksi ya bahwa memang ada serangan brute force, yaitu ada akun Fufufafa. Di sini violation-nya unknown username or bad password. Berarti username atau passwordnya itu salah, terus workstation attacker-nya itu adalah Kali. Kita coba refresh lagi, ada enggak? Harusnya ada 5 percobaan guys yang dicoba tadi. Administrator, nggak apa-apa lah ya. Nah ini untuk bentar kita hapus dulu untuk source networknya, saya jelaskan dulu. Oke, bentar. Oke, ini udah saya jelaskan ya, Fufufafa akunnya yang melakukan brute force. Nah, event code 4625 itu adalah login filer. Nah, bagaimana kalau kita loginnya itu berhasil? Itu ada di 4624. Nah, ini banyak banget ya, 4624 ini. Nah, teman-teman bisa pergi ke bagian source network address. Nah, di sini adalah IP yang kita gunakan untuk login yang berhasil. Ini adalah IP kita. Nah, kalau loginnya berhasil itu autentikasinya berhasil, maka Windows Server atau controllernya itu berhasil melakukan mapping ke uh, IP attacker gitu ya. Ada di 192.168.10.10. Oke, teman-teman bisa cari ke source network address ini, ataupun bisa langsung ditekan, teman-teman. Tapi di sini kita juga ingin belajar juga, maka kita akan melakukan query saja ya.
10 200 220. 10 ya, sorry ya. 10. Oke, di sini ada 7 event, yang mana itu adalah si penyerang berhasil melakukan akses RDP. Oke, ini terus source network address-nya itu adalah IP dari si Kali Linux saya tadi. Terus, nah ini untuk login type-nya itu ada 10 ya. Tapi harusnya guys ya, yang ada di event code 4625 itu sebenarnya itu juga RDP, harusnya juga ada di event code ada di login type 10 login type-nya ya sebenarnya. Oke, nah terus bagaimana cara mendeteksi user yang berhasil login? Caranya yang pertama-tama kita lakukan adalah melakukan login RDP yang berhasil. Oke, di sini saya akan menggunakan Remina. Terus, ntar kita edit. Kita masukkan IP si target. Oke, terus kita masukkan password. Nah, password ini bebas kalau teman-teman mau melakukan brute force secara manual itu salahkan saja itu untuk passwordnya ataupun username-nya. Tapi di sini kan saya sudah mencontohkan bagaimana cara melakukan brute force ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana mendeteksi ketika attacker itu berhasil login ke RDP dari si target. Nah, kita klik connect, kita tunggu. Nah, berhasil ya. Karena apa ya? Karena kredensial yang saya masukkan itu benar. Ini Windows Server 2012 standar. Oke, kita coba cek. Kita coba refresh. Oke, masih ada 7 event. Harusnya sih nambah 8 ya. Karena kita berhasil login. Nah, bener ya, udah ada 8 event. Ini tuh adalah real time detection dan real attack ya. Bagaimana cara melakukan attack-nya. Oke, di sini untuk jam-jamnya juga tepat ya di jam 12 lebih 13. Oke, di sini juga WinLogon exe ini adalah proses name-nya. Itu adalah WinLogon exe untuk account name administrator, domain name SOC Labs. Terus di sini ada di bagian source network address itu ada di 10.200 10 ini juga udah benar. Index domain. Oke. Udah clear ya teman-teman bagaimana cara melakukan serangannya, terus bagaimana cara melakukan deteksinya. Nah, intinya teman-teman itu jangan hafal event code ya. Teman-teman pahami. Karena event code itu bisa dicek di mana aja gitu, termasuk di Google ini. Ya. Event code berapa misalkan teman-teman nah, ini saya contohkan logon type. Nah, seperti logon type-nya juga ini teman. Interaktif logon type ini adalah yang digunakan oleh si akun aslinya si Windows servernya untuk login. Terus network login type 3 ini login melalui network seperti SMB dan lain-lain. Nah, dan yang terpenting itu adalah di bagian ini, logon type 10 ya, used for remote logins via remote desktop. Nah, di sini logon type-nya itu adalah 10 berarti mengaksesnya itu melalui RDP. Oke, mungkin cukup itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan.
Nah, jika teman-teman itu tertarik tentang, cara melakukan attack dan cara melakukan deteksinya, teman-teman bisa, melakukan subscribe di channel YouTube saya. Jika teman-teman bingung bisa melakukan bisa, berkomentar di kolom komentar YouTube saya. Nah, kurang lebihnya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.